Saya ulangi ya, jadi pegas tersebut dia akan merenggang ya akibat adanya gaya gravitasi ya. Nah, di mana untuk daerah yang memiliki gravitasi yang rendah, maka regangannya ini regangannya akan relatif kecil. Sedangkan di daerah yang memiliki gravitasi yang besar, maka regangannya juga akan lebih besar seperti itu ya. Artinya dia akan gaya tarik ke bawahnya akan lebih besar seperti itu. Di lapangan, besarnya gravitasi ini diukur dengan alat yang disebut dengan gravimeter ya. Nah, gaya gravitasi bumi sangat dipengaruhi oleh besarnya ukuran batuan, ya, distribusi atau penyebaran suatu batuan, dan juga kerapatannya atau nilai density dari suatu batuan tersebut. Jadi kalau ada anomali gravitasi pada suatu tempat, kemungkinannya di bawah permukaan tersebut terdapat suatu lipatan, tubuh intrusi dangkal, ataupun sebagainya. Juga jalur suatu patahan besar, meskipun tertutup oleh endapan aluvial, sering dapat diketahui karena adanya anomali gravitasi. Nah, ini adalah contoh dari pembacaan suatu metode gravitasi ya. Jadi di sini karena mungkin tidak ada struktur berupa lipatan ya, dia nilai dari pembacaan gravitasinya stabil. Kemudian di sini kita lihat ada anomali ya, kemungkinan adanya struktur berupa lipatan ya, sehingga terbentuk suatu perangkap oil seperti itu ya. Maka di sini terdapat anomali nilai graviti seperti itu ya, sehingga di sini nilai gravitinya mungkin menjadi lebih besar seperti itu ya. Nah, ini dapat dilihat juga di sini ya, ini anomalinya berada di daerah-daerah yang mungkin adanya keterdapatan fluida hidrokarbon di bawah permukaan seperti itu. Oke, next. Oke, metode yang terakhir adalah metode seismik, di mana metode seismik ini adalah salah satu metode eksplorasi yang didasarkan pada pengukuran respon gelombang seismik ya, atau suara yang dimasukkan ke dalam tanah dan kemudian direfleksikan atau direfraksikan sepanjang perbedaan lapisan tanah atau batas-batas batuan. Di mana metode seismik ini adalah metode yang paling umum digunakan dalam kegiatan eksplorasi migas ya, seperti itu. Untuk sumber seismiknya ini umumnya adalah berupa palu godam ya, atau sledgehammer yang dihantamkan pada pelat besi yang ada di atas tanah, lalu bisa juga berasal dari benda bermassa besar ya, yang dijatuhkan ke permukaan tanah ataupun melalui ledakan dinamit ya. Nah, respon yang tertangkap dari tanah diukur dengan sensor yang disebut dengan geofon yang mengukur pergerakan bumi seperti itu ya. Nah, geofon yang dipasang secara teratur di sekitar lubang ledakan akan terbias atau terrefraksi ya, dengan mengetahui waktu ledakan dan waktu kedatangan gelombang, maka dapat diketahui kecepatan lambat waktu getaran melalui perlapisan-perlapisan batuan. Nah, gelombang tadi akan merambat dengan kecepatan yang berbeda-beda berdasarkan batuan yang ditembusnya seperti itu ya. Ini adalah gambaran dari kegiatan seismik seperti itu ya, di mana sumber getarannya berasal dari sledgehammer ya, atau getaran yang dihasilkan dari pelat besi yang dipukul menggunakan palu godam yang dilakukan oleh operator yang ada di permukaan. Di mana gelombang yang dihasilkan dari pukulan dari pelat besi ini, dia akan merambat menuju ke bawah permukaan ya, saat dia melalui suatu bidang perlapisan ya, atau perbedaan litologi, maka dia akan terrefleksikan atau terpantulkan sehingga pantulannya akan ditangkap oleh geopon yang ada di permukaan. Nah, geopon ini merupakan alat penerima gelombang yang dipantulkan ke permukaan seperti itu ya. Nah, kalau dia di daratan kita kenal dengan namanya geopon, tapi kalau seismiknya dilakukan di dasar laut kita kenal namanya dengan hidropon seperti itu ya. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi sumber
sumber getaran atau seismiknya ini kan dia ada terus ya. Jadi saat dia menembus lapisan pertama, dia dipantulkan, lalu diterima oleh geopon, terus gelombang tersebut ada yang dipantulkan, ada juga yang diteruskan seperti itu ya. Diteruskan kembali, menembus lapisan kedua, dipantulkan kembali, lalu gelombang tersebut kembali lagi, ada yang masih diteruskan ya, lalu sampai ke kedalaman yang ini ya, sampai kedalaman basementnya mungkin seperti itu ya. Nah, cepat merambat gelombang seismik pada batuan ini tergantung pada yang pertama adalah jenis batuan, yang kedua derajat pelapukan, yang ketiga derajat pergerakan, yang keempat tekanan, yang kelima porositas, dan yang keenam umur atau diagenesis dan konsolidasi dari si batuan tersebut. Lalu menurut Mani 1977 mengatakan bahwa harga cepat lambat gelombang akan lebih besar dibandingkan yang pertama adalah batuan beku basah, lebih besar dari batuan beku asam, lalu batuan beku lebih besar dari batuan sedimen ya, lalu sedimen terkonsolidasi akan lebih besar dari sedimen unkonsolidasi, sedimen unkonsolidasi lebih besar dari sedimen unkonsolidasi, soil basah lebih besar dari soil kering, lalu batuan sedimen karbonat lebih besar dari batu pasir, batuan utuh lebih besar dari batuan terkekarkan, batuan segar lebih besar dari batuan lapuk, batuan berat lebih besar dari batuan ringan, dan juga batuan berumur tua lebih besar dari batuan berumur muda, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode eksplorasi. Selanjutnya akan saya jelaskan dengan teknik eksplorasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.